Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih, di balik sejarah panjang dunia keperawatan, terdapat sosok luar biasa yang lahir jauh sebelum Florence Nightingale dikenal dunia. Ia adalah Rufaidah Al-Aslamiyah, seorang perempuan dari Madinah yang tercatat sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam. Sejak kecil, Rufaidah dikenal memiliki hati yang lembut dan kepedulian tinggi terhadap sesama. Dengan ilmu pengobatan yang ia pelajari dari ayahnya, ia mengabdikan diri untuk menolong orang sakit, merawat yang terluka, dan mendampingi para pejuang di medan perang. Bukan hanya seorang perawat, Rufaidah juga seorang pendidik, pemimpin, dan inspirasi bagi banyak perempuan pada masanya. Ia membuktikan bahwa kepedulian dan kasih sayang dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat. Nah, sekarang kita akan menelusuri kisah perjuangan dan pengabdian Rufaidah Al-Aslamiyah, pelopor keperawatan yang namanya tetap hidup hingga kini. Sejarah mencatat ahli kedokteran dan perawat pertama di peradaban Islam bernama Rufaidah Al-Aslamiyah. Rufaidah Al-Aslamiyah diperkirakan lahir di Madinah sekitar tahun 597 Masehi, ketika kota itu masih bernama Yastrib. Melihat tahun ini, jelas bahwa ia lahir saat ajaran Islam masih sangat awal disebarkan oleh Nabi Muhammad. Kitab-kitab sejarah mencatatnya dengan nama yang berbeda-beda, tetapi semuanya merujuk kepada ia seorang. Nama lain yang merujuk sosok perawat ini adalah Qu'aibah binti Sa'ad atau Rumaisah Al-Ansariyah. Namun dari data yang ada, nama yang umum dikenal adalah Rufaidah. Di Yastrib, dia memang berasal dari kalangan ahli kesehatan atau tabib. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, adalah tabib terkemuka di Madinah, bahkan menjadi pemimpin di profesi ini. Nama ayahnya ini terdengar di seluruh jazirah Arab. Penduduk Arab saat itu menyebut Sa'ad Al-Aslami sebagai tabib yang manjur dalam mengobati berbagai penyakit. Sebab ia menyematkan doa dan jimat yang diketahuinya. Pengetahuan tentang praktik ini dan latar belakang keluarga Rufaidah secara rinci tidak begitu terungkap dalam catatan sejarah. Rahasia ya. Meski demikian, dari sinilah ia belajar tentang ilmu kesehatan sejak kecil. Praktik keperawatannya bahkan dilakukan saat usianya remaja sebagai asisten ayahnya. Hebat ya beliau. Praktik keperawatan Rufaidah mulai dijalankan mandiri saat ia mencapai usia dewasa. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam di Madinah. Tulis para peneliti. Rufaidah pun mualaf saat syiar Islam sedang gencar-gencarnya ke Madinah. Setelah masuk Islam, pemikirannya di bidang keperawatan dan medis pun berkembang, menggabungkan keilmuannya dengan ajaran agama. Diperkirakan pemahaman Rufaidah menggabungkan ilmu keperawatan dan ajaran Islam sebelum terjadinya perang Badar yang terjadi pada 622 Masehi. Perubahan itu terkait dua hal. Pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis,
dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor, sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan sistem keperawatan yang lebih bersih ini diperkirakan atas anjuran Nabi Muhammad. Sebab dalam dakwahnya, Islam mengutamakan kebersihan. Setelah itu, Rufaidah menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Sebagaimana yang dilakukan ayahnya, karena risiko penggunaan ini sama dengan menyekutukan Tuhan dalam ajaran Islam, ia pun menggantinya dengan doa, sholawat, dan ajaran Islam. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki keutamaan pada zamannya. Lanjut, kata para peneliti. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasiennya selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan Allah atas apa yang telah dideritanya. Terkenalnya Rufaidah dan latar belakang keluarganya sebagai ahli kesehatan membuatnya sebagai perawat yang diandalkan oleh peradaban Islam Madinah. Dia dipercaya untuk menangani korban terluka akibat peperangan. Di waktu yang damai, ia terlihat dalam aktivitas sosial di Madinah. Abdul dan kawan-kawan menyatakan, Rufaidah mungkin adalah perawat yang juga pertama kali menggunakan tenda darurat, seperti yang dilakukan Palang Merah hari ini. Tenda yang ia gunakan bertujuan untuk merawat tentara muslim yang tengah berperang kala itu. Bahkan, Nabi Muhammad SAW, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, dalam Tarikh Rasul wal Muluk, memerintahkan para sahabatnya yang terluka untuk segera menuju tenda Rufaidah. Di dalam tenda ini dipenuhi para medis perempuan yang terlatih. Demikianlah perjalanan hidup Rufaidah al-Aslamiyah, seorang wanita luar biasa yang telah mencatat sejarah emas dalam dunia keperawatan. Dari keberaniannya merawat para prajurit yang terluka akibat perang, hingga kepeduliannya membimbing generasi muda untuk terjun dalam pelayanan kesehatan. Rufaidah menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian dan kasih sayang bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu menyelamatkan banyak jiwa. Kisah beliau bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga cermin bagi kita semua, bahwa profesi keperawatan dan pelayanan kesehatan adalah panggilan jiwa yang penuh dengan keikhlasan dan pengorbanan. Dari beliau, kita belajar banyak bahwa ilmu dan kemanusiaan harus berjalan seiring. Karena tanpa kepedulian, ilmu tidak hanya menemukan makna sesungguhnya. Semoga teladan yang diwariskan oleh Rufaidah dapat menjadi inspirasi bagi kita, khususnya dalam dunia keperawatan dan kesehatan, untuk terus bekerja dengan hati, membantu tanpa pamrih, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dari peran beliau, kita dapat mengetahui bahwa ilmu pengetahuan, keberanian, dan kasih sayang dapat menjadi kekuatan besar dalam melayani sesama. Dari kisah beliau, kita dapat menyimpulkan bahwa perawat bukan hanya penyembuh luka fisik, tetapi juga pembawa harapan dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya.